Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kisah kali ini adalah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, kiranya sudi untuk subscribe dan share serta bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar mendapatkan manfaat dari kisah nabi-nabi di channel ini. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke cerita kisah dari Nabi Ismail. Tentunya sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Ismail, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dimana Nabi Ismail alaihissalam itu sekitar tahun 1911 sampai dengan 1779 sebelum Masehi ya. Itu adalah seorang nabi dan rasul, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Dia memiliki kakak tiri atau kakak sepupu dan yang bernama Ishak. Ia menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Dan beliau tinggal di Amalek serta berdakwah untuk penduduk Al-Amalek. Kemudian untuk Bani Jurhum dan kabilah Yaman. Tentunya bersama ayahnya Nabi Ibrahim, beliau membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah istrinya dan Hajar ke tempat tujuannya di Palestina. Dan beliau telah membawa pindah juga semua hewan ternak serta harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagang di Mesir. Nabi Ibrahim ingin sekali memiliki keturunan yang soleh dan beribadah kepada Allah dan membantu urusannya, dan istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diinginkan oleh suaminya. Sedangkan dirinya tersebut mandul, maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi agar keinginan suaminya memiliki anak dapat terwujud darinya. Sebelum Nabi Ismail alaihissalam lahir, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian Allah menjawab, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Lalu selanjutnya Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Kemudian beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Makkah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Makkah, yang kemudian di dekat tempat tersebut nantinya akan dibangun Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan beliau kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kemudian Hajar kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi.
Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian kemunculan mata air Zam-Zam. Dikisahkan ketika Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari sisa persediaan hingga air yang ada di geribah mulai habis, dia menjadi haus, begitu juga anaknya. Lalu ia memandang kepada Ismail sang bayi yang sedang meronta-ronta. Namun Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Lalu ia mendatangi Bukit Safa sebagai saat itu gunung yang paling dekat keberadaan dengannya. Ia berada di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan agar melihat orang di sana, namun dia tidak melihat orang yang ada di sana. Maka ia turun dari Bukit Safa dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras, hingga ketika beliau dapat melewati lembah dan sampailah di atas Bukit Marwah. Lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Tapi sayang, dia tidak melihat ada seorang pun. Dan itu dilakukannya sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara, lalu dia berkata dalam hatinya, "Diamlah." Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkan, maka dia dapat mendengar suara lagi. Maka dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud memberikan bantuan." Ternyata suara itu adalah suara Nabi Ismail yang menangis karena kehausan. Lalu Nabi Ismail menendang-nendang kakinya ke pasir, maka keluarlah air. Dari situlah awal mulanya mata air Zam-Zam, yang pada akhirnya Hajar dapat minum dan dapat menyusui anaknya kembali. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Lalu Hajar terus melalui hidup seperti itu hingga kemudian lewatlah serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur Bukit Qadah, lalu singgah di bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata burung itu pasti berputar karena mengelilingi air. Padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus beberapa orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air itu, lalu mereka mendatangi tempat tersebut. Saat itu Hajar sedang berada di dekat air, dan maka mereka pun berkata kepada Hajar, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?" Lalu ibu Ismail ini berkata, "Ya boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air." Mereka berkata, "Baiklah." Ibu Ismail ini menjadi senang atas peristiwa ini karena ada orang yang tinggal ikut nimbrung bersama mereka. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan
mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak tinggal bersama-sama di sana. Dan ketika itu Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum ini. Dan ibunya Ismail, Hajar, mendidik putranya dengan pendidikan yang baik, serta menanamkan akhlak mulia sampai Ismail agak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya Nabi Ibrahim. Sampai sini dulu kisah dari Nabi Ismail. Besok dilanjut pada kelanjutan kisah Nabi Ismail ini. Sampai jumpa lagi besok hari di channel yang sama. Oleh karenanya, untuk mendapatkan update notifikasi kisah selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika cerita diupload berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.